saja katakan. Tuhan saja katakan. Selalu menunggu. Setiap doa setiap kami itu mari sekali lagi jemaat Tuhan saja, lebih lagi dengan sungguh katakan. Tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Tangan kami Tuhan terangkat di hadapan-Mu. Perlu kuasa-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Sambil menyembah Tuhan, sembahku Yesus, di hadirat-Mu kami sembah Engkau Tuhan, menaikkan pujian. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami menaikkan doa-doa kami pada siang hari ini ke tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkenan memberkati negara kami Bapa, negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Perkenanan Tuhan atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa. Kami berdoa buat Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden kami, beserta seluruh kabinet yang ada Tuhan, TNI Polri Tuhan, Kejaksaan Tim Eksekutif Yudikatif Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang bijaksana, melakukan setiap apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab hamba-hamba-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak kami berdoa juga Bapak, buat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, khususnya yang terlibat di dalam More Ministry. Engkau urapi hamba-Mu, berikan kekuatan yang baru, pengurapan yang ekstra Tuhan. Atas hamba-Mu Bapak Kevin Zebua, Bapak Gustaf Tuhan, dan seluruh tim yang ada Tuhan, yang selama ini berdiri lelah Tuhan, untuk melayani di marketplace Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus sukacita di dalam melayani buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, seluruh karyawan maupun pemimpin-pemimpin perusahaan yang boleh hadir pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka Bapa yang menjadi karyawan. Tuhan berikan promosi-promosi, sehingga Engkau Tuhan menggenapi setiap janji-Mu di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, akan tetap terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Perkenanan-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu boleh terjadi, digenapi Tuhan.
di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi dan mencintai-Mu. Berikan hikmat kemampuan bagi setiap pemimpin-pemimpin perusahaan, pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini Bapak. Sehingga krisis-krisis yang terjadi sesuai dengan prediksi para ilmuwan Tuhan, itu tidak digenapi dalam kami, tapi kami percaya anak-anak Tuhan punya terobosan, anak-anak Tuhan memiliki hikmat, anak-anak Tuhan berotoritas Tuhan, untuk mengendalikan situasi yang ada Tuhan. Kami tidak dikendalikan oleh dunia ini, tetapi kami yang memiliki otoritas, karena otoritas itu berasal dari Engkau ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan rencana Natal More tanggal 10 Desember. Tuhan kiranya berkenan hadir melawat setiap kami. Berikan sukacita yang berlimpah-limpah. Berikan Tuhan Yesus orang-orang yang hadir nanti menikmati dan merasakan sukacita Natal ada di tengah-tengah kami. Persiapan-persiapan yang ada Tuhan untuk panitia yang sudah berjerih lelah Tuhan. Kiranya Kau sempurnakan setiap apapun yang sudah direncanakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat panitia Natal More Tuhan, setiap dana yang dibutuhkan kami tahu Tuhan Kau mencukupkan lebih daripada yang kami minta dan kami doakan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Sama-sama duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita duduk kembali di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Mari bersama kita katakan di hadapannya, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Kau boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Baik melalui ibadah on-site maupun ibadah yang kami ikutin melalui online Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sidang jemaat yang Kau kasihi, dan urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan sebagian pesan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini, siang ini, di ibadah More yang berbahagia ini, yang kita percaya diberkati oleh Tuhan, saya akan mengangkat sebuah tema mengenai daya tahan, ya.
Kenapa saya memilih tema ini? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kita mencapai kepada tujuan kita pasti akan banyak menghadapi tantangan, rintangan, hambatan di dalam perjalanan kita menuju kepada akhir dari apa yang kita inginkan. Nah, karakter ini, kekuatan ini, inilah yang akan membuat kita bertahan sampai kepada hasil akhir yang kita inginkan. Ya, jadi di dalam perjalanan kita akan menemukan banyak rintangan. Apa yang membuat kita bertahan? Salah satunya adalah daya tahan kita menghadapi semua masalah yang ada, yang menghadang di hadapan kita. Di dunia pekerjaan maupun di dunia profesional, saya yakin Bapak Ibu sehari-hari juga banyak menyusun program, banyak menyusun proyek. Tapi pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dan kita introspeksi, berapa banyak dari program atau proyek-proyek yang sudah kita rencanakan itu bisa kita selesaikan sampai dengan akhir daripada penyelesaian proyek atau program itu. Ya, termasuk juga di dalam kehidupan pribadi, kita sudah hampir masuk di dalam akhir daripada tahun 2022. Saat ini sudah bulan November, sebentar kita akan masuk di bulan Desember. Dan pertanyaannya, berapa banyak resolusi? Biasanya di awal tahun kita membuat resolusi tahun 2022. Pertanyaannya, berapa banyak dari resolusi yang kita sudah buat itu yang sampai hari ini yang sudah kita selesaikan atau yang sedang berjalan atau hanya bertahan sampai dengan bulan pertama atau bulan kedua. Ya, jadi kita membutuhkan daya tahan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ada satu survei di Amerika yang mengatakan 83% dari orang-orang yang ingin memulai membaca Alkitab, 83% pada akhirnya tidak akan menyelesaikan penyelesaian pembacaan buku firman Tuhan tersebut, Alkitab tersebut. Nah, ini survei yang cukup luar biasa, dan ini juga menggambarkan kondisi kita yang ada di masyarakat pada umumnya, ya, termasuk itu yang ada di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Jadi maka dari itu kita butuh apa yang namanya daya tahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, minggu ini termasuk minggu yang spesial, ya, bukan spesial karena saya diundang di sini, tapi itu termasuk spesial. Terima kasih atas kepercayaan pembagi firman. Tapi di minggu ini kita akan ada dua event besar, ya, yang skalanya dunia, ya. Yang pertama itu adalah event G20 yang ada di Bali, ya. Yang kedua, pada hari Minggu bagi pecinta sepak bola itu ada Piala Dunia 2002 yang akan dilakukan di Qatar dan akan dimulai pertandingan perdananya di hari Minggu, kalau saya tidak salah pukul 11 malam, ya. Jadi nah, event pertama itu sudah diselesaikan oleh bangsa kita dengan baik, dengan luar biasa, dengan sukses. Dan event kedua akan dimulai di hari Minggu yang akan datang. Nah, saya ingin meng-highlight sedikit mengenai event G20 yang ada di Bali. Nah, saya ingin mengutip sebuah statement dari Presiden kita, Pak Jokowi. Satu hal yang menarik yang patut kita syukuri yang beliau katakan pada event B20, Bisnis 20 yang merupakan rangkaian acara daripada event G20 di pertemuan para bisnis best yang ada secara global yang tergabung dalam Group of 20 negara-negara besar. Nah, di sana Bapak Presiden kita itu memamerkan atau membuat satu pernyataan yang kita lihat, kalau saya boleh bacakan, pandemi masih ada perang, ada krisis pangan, ada krisis energi, krisis keuangan, tapi kita patut bersyukur Indonesia di kuartal kedua itu masih tumbuh di 5,44%,
Dan di kuartal yang ketiga kita masih tumbuh lebih kuat lagi di 5,72%. Dan juga ada statement yang dikutip oleh beliau dari Direktur Pelaksana IMF yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia yang ada. Ya, kita bisa tumbuh 5,72% itu suatu angka yang luar biasa ya Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dalam skala beberapa negara-negara kita termasuk negara yang pertumbuhannya masih cukup tinggi dibanding dengan negara-negara yang lain. Dan Indonesia dikatakan menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia menjelang tahun 2023 ini. Kita melihat banyak sekali isu-isu yang terjadi di dunia ini, ya. Belum sampai 2023 kita melihat kemarin kalau kita baca berita ekonomi Rusia itu minus 4% di kuartal yang sebelumnya itu. Jadi dia pertumbuhannya minus 4%. Ya, kemudian tingkat inflasi dari beberapa negara di dunia juga itu menaik. Ya, kita masih bisa bertahan di Oktober di 5,71%. Meskipun baru kemarin juga kita melihat BI menaikkan basis suku bunga poin 50 basis poin ya. Jadi itu juga akan mengerek suku bunga yang ada di perekonomian Indonesia untuk menekan laju inflasi. Nah, namun dari semuanya itu Bapak Ibu, kita melihat ekonomi Indonesia itu memiliki suatu daya tahan ya terhadap seluruh permasalahan atau kondisi-kondisi yang terjadi ya, baik itu pandemi yang saat ini juga belum berakhir, malah kita lihat ada varian-varian baru yang juga keluar. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan daya tahan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Daya tahan kehidupan kekristenan kita itu bagaimana? Ayat firman saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, baiklah bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin Bapak Ibu. Nah, kehidupan kekristenan itu Bapak Ibu digambarkan di ayat yang pertama itu seperti kita sedang mengikuti perlombaan. Dan perlombaan itu dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, firman Tuhan mengatakan kehidupan kita itu seperti mengikuti sebuah perlombaan, dan perlombaan itu bukan perlombaan yang kita boleh ikut atau kita tidak boleh ikut, tapi firman Tuhan katakan perlombaan ini diwajibkan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, justru perlombaan yang kita lihat ini bagi kita sebagai orang Kristen, perlombaan ini seperti kita sedang berlomba saya memperumpamakannya sebagai perlombaan maraton. Kenapa perlombaan maraton? Karena perjalanan kehidupan Kristen kita itu panjang ya Bapak Ibu ya. Kita akan banyak menemui berbagai rintangan, tantangan, dan itu adalah sebuah perpanjangan yang bukan kita sebagai pelari jarak pendek yang hanya kita di awal kita dalam jarak pendek kita selesaikan, tapi ini adalah perjalanan panjang yang kadang juga kita belum tahu kapan akan kita selesaikan perjalanan atau perlombaan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perlombaan maraton, ya, di dalam perlombaan maraton ada dua titik kritikal ya, dua titik kritikal
dari beberapa literatur yang saya pernah baca, dikatakan titik kritikal pertama di dalam perlombaan maraton itu, yang pertama itu ada di awal perlombaan. Ya, kenapa dikatakan ada di awal perlombaan? Karena ketika kita mau bermulai berlari, biasanya kondisi semangat kita itu semua dalam kondisi yang tinggi, dalam kondisi yang baik. Apalagi di dalam sebuah perlombaan pasti ada kerumunan orang-orang yang memberikan support bagi kita. Ya, jadi kondisi semangat kita itu dalam kondisi yang sedang tinggi, dan kondisi yang semangat tinggi tersebut akan mendorong kita untuk berlari dengan cepat. Ya, akan berlari dengan cepat. Nah, justru karena kita akan berlari dengan cepat, kita akan kehilangan energi. Ya, kehilangan energi pada saat pertandingan itu belum selesai, karena kita terlalu memforsir di awal. Ya, karena kita terlalu begitu bergembira, kita terlalu forsir di awal. Nah, yang kedua itu titik kritikalnya ada di pertengahan daripada pertandingan tersebut, ya, di saat kita udah mulai dalam kondisi yang lelah. Saat itu juga mungkin di kerumunan massa itu kita tidak melihat ada orang-orang lagi yang mensupport kita, karena biasa kan orang yang berkerumun itu ada di awal. Di dalam pertengahan perjalanan itu orang-orang tersebut biasanya sudah tidak ada lagi, dan kita melihat perjalanan kita ini masih jauh. Ke depan ini masih jauh, masih cukup jauh. Nah, di saat itulah butuh, ya, apa yang dinamakan daya tahan atau ketahanan mental kita, ya, di dalam permainan pertandingan daripada perlombaan maraton ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit yang unik mengenai maraton ini. Saya pernah berkunjung ke salah satu customer saya di luar kota, di Siantar tepatnya, dan saya masuk ke ruang kerja dari yang bersangkutan, seorang wanita. Saya melihat banyak sekali medali-medali di dalam ruang kerjanya. Jadi tertarik karena saking banyaknya, mungkin ada sekitar di atas 50 prediksi saya, dan saya bertanya, oh ini medali apa ini Bu? Oh ini medali lari maraton, tapi punya suaminya. Jadi saya bertanya, oh bayangan saya adalah kalau suaminya bisa mengumpulkan begitu banyak medali maraton, bisa jadi berarti dia seorang atlet yang cukup luar biasa. Jadi saya tanya, emang suami Cici seorang atlet? Oh bukan, loh, tapi ini banyak sekali medali yang bisa dikumpulkan. Nah, satu hal yang mengagetkan saya Bapak Ibu, dan saya juga baru tahu di situ, ternyata kalau kita mengikuti perlombaan maraton, bukan yang diukur itu siapa yang cepat sampai 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Ternyata siapa saja yang berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut, itu diberikan medali Bapak Ibu, ya. Ternyata ada aturan seperti itu. Saya juga baru tahu, oh pantesan dia bisa kumpulin banyak begitu. Nah ini juga menjadi sebuah renungan bagi saya. Kehidupan kita ini kan panjang. Kita juga seperti seorang pelari maraton, ya. Jadi kita juga ada satu garis finish yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Jadi perlombaannya di sini adalah bukan mencari siapa yang paling cepat sampai kepada garis finish. Tetapi saya memaknai pernyataan tersebut adalah berarti kita, yang terpenting bagi kita adalah menyelesaikan apa yang menjadi perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita menyelesaikannya sampai finish. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau demikian, bagaimana cara kita untuk kita bisa mengembangkan daya tahan? Karena kita perlu daya tahan supaya kita bisa mencapai garis finish. Nah, saya merangkum 3 poin. Yang pertama itu, untuk kita boleh mengembangkan daya tahan, yang pertama kita harus mempersiapkan hati kita. Ya, harus ada persiapan. Di dalam setiap lomba pasti harus ada persiapan.
Baik itu persiapan fisik, baik itu persiapan mental. Di dalam kehidupan kekristenan kita, kita juga harus mempersiapkan hati. Ya, di dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus mengajarkan ada 4 tipe tanah yang menggambarkan hati daripada seseorang. Nah, saya ingin mengangkat yang mengenai ayat yang ke-16, tanah yang berbatu-batu. Ya, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman dan segera itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya. Dan kemudian apabila datang penindasan atau penganiayaan, maka karena firman itu mereka menjadi murtad. Yang pertama, Bapak Ibu, yang kita perlu persiapkan adalah hati kita, ya. Hati kita itu setiap hari kita wajib harus diisi dengan firman Tuhan, tetapi hati kita itu juga harus merupakan hati yang digambarkan di dalam Markus 4 ayat 20, hati tanah yang baik, ya, yang mendengarkan firman dan menyambut firman itu lalu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi persiapan di dalam setiap perlombaan itu penting, dan persiapan itu lah salah satu yang menentukan hasil akhir daripada perlombaan kita, ya. Secara fisik, kalau kita benar-benar lomba maraton, pasti kita akan mempersiapkan fisik dan mental. Di dalam kekristenan kita juga wajib mempersiapkan hati kita. Nah, jadi persiapan itulah yang akan membuat perbedaan di dalam hasil akhir kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua di dalam Ibrani yang tadi kita udah baca, mata kita itu harus fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kita itu tetap kepada Tuhan. Karena dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kenapa kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus? Kalau sebagai seorang pelari maraton, salah satu yang membuat dia untuk bertahan juga adalah fokus dia kepada tujuan akhir yang ingin dia capai, yaitu garis finish. Dan setelah garis finish, ada sebuah medali yang sedang menunggu dia. Ya, itu juga yang menjadi kerinduan hati daripada dia. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin fokus kita harus kepada Tuhan, karena itulah tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus, dan Tuhan juga sudah mengorbankan nyawanya, ya. Jadi segala penderitaan yang kita akan alamin itu jauh-jauh hari Tuhan sudah mengalaminya lebih daripada apa yang kita alami. Kemudian di dalam Yesaya 43 ayat 2, Tuhan juga berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Di tengah-tengah perjalanan ini Bapak Ibu, janji-janji Tuhan inilah yang akan membuat kita tetap memiliki daya tahan dan tetap berjuang sampai dengan garis finish. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, di dalam perjalanan itu tetap kita butuhkan kuasa itu daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus yang mengurapi kita, memenuhi kita, memberi kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita bisa bertahan di dalam badai yang akan datang di ke depan ini, ya, dengan berbagai prediksi yang bahkan Presiden Jokowi pernah ngomong
tahun 2023 itu termasuk tahun yang gelap ya dari sisi perekonomian. Tetapi kalau kita melihat data yang tadi kita udah sajikan, kita masih merupakan sebuah titik terang ya bagi kesuraman ekonomi yang ada. Dan dengan berbagai prediksi di tahun depan yang tidak begitu menggembirakan, saya percaya anak-anak Tuhan itu memiliki ya daya tahan ya dengan cara seperti yang tadi saya sudah sharingkan. Yang pertama ya kita harus mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita, fokus kita itu kepada Yesus ya, kepada tujuan akhir kita. Ya, kalau kita fokus kepada tujuan akhir kita dan kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, kasih Tuhan Yesus, tantangan, hambatan pasti ada ya, pasti ada. Ya, tetapi dengan berpegang kepada firman Tuhan dan diurapi oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, baik di dalam usaha Bapak Ibu, baik pekerjaan, sebagai karyawan dan lain-lain, semua tantangan pasti ada. Ya, saya juga di dalam pekerjaan saya banyak sekali tantangan. Ya, program-program yang tadi disampaikan ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ya, tidak semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya, ya, pengusaha profesional yang ada di More Ministry ini adalah orang-orang yang memiliki daya tahan yang tinggi. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, setelah seorang pelari maraton itu menyelesaikan garis finish, ada medali yang telah disiapkan buat dia, ya. Nah, kita juga bukan hanya medali. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada amin Bapak Ibu? Nah, setiap dari kita orang percaya pasti rindu suatu saat Bapa kita di surga, Tuhan Yesus menganugerahkan atau memberikan mahkota kehidupan ini kepada setiap orang yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini secara online. Ya, jangankan ini bukan medali, ini bahkan Tuhan sudah menyediakan mahkota. Kalau kita terbukti mencapai garis finish, ya, kita tahan uji, Tuhan menjanjikan ada mahkota kehidupan buat kita yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin tujuan akhir inilah yang mungkin kita perlu pegang di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, di tengah tantangan, goncangan, mungkin badai yang menghadang di perjalanan kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, maupun di dalam kehidupan rohani kita, kita harus selalu ingat ada kita diwajibkan menjalankan sebuah perlombaan dan hasil akhir dari perlombaan itu adalah Tuhan menjadikan sebuah mahkota bagi kita semua. Jadi kita harus tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kenapa kita lakukan ini? Karena kita tahu Tuhan menyediakan sebuah mahkota bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tujuan kita melakukan sesuatu itu Bapak Ibu adalah apa yang menjadi tujuannya itu? Tentu kita ingin ada sebuah hadiah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kekristenan itu perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan yang panjang dibutuhkan daya tahan yang cukup kuat. Apalagi ini saat ini kita menjelang menutup tahun, tetapi kita dibayangi oleh situasi yang tidak begitu menggembirakan. Pandemi tadi masih ada, perang masih ada, bahkan beberapa hari yang lalu kita lihat ada intensi-intensi yang sedikit meningkat. Kita berdoa semua supaya semuanya dalam kondisi yang baik.
Kemudian krisis-krisis pangan juga masih terjadi. Ya, krisis ekonomi itu juga yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dibekali dengan firman Tuhan, kita memiliki daya tahan yang kuat di dalam Tuhan, dan biarlah kita berdoa Roh Kudus senantiasa menolong kita supaya kita boleh bertahan masuk dalam garis finish yang telah Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwasannya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan juga bukan hanya kita melakukan apa yang kita menjadi kewajiban kita, tapi Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan sebuah mahkota bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saya berdoa kiranya seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online itu boleh diberkati oleh Tuhan dengan sebuah daya tahan yang luar biasa, sehingga semua kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang memegangku, selalu menuntutku, ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Selalu menuntutku, ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Pesan-Mu sudah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di BOR Ministry ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang memiliki daya tahan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Berkati para leaders yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan wajah dan hatimu ke surga. Dan kini terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu, semuanya diberkati Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Saya mengambil waktu 3 menit saja untuk memberikan informasi kepada kita bahwa More Ministry akan melaksanakan perayaan Natal nanti di tanggal 10 Desember. Di dalam merayakan Natal ini, saya mengajak teman-teman dari instansi, dari kantor untuk bisa mengambil bagian untuk mengikuti lomba yang namanya TikTok Challenge ya, TikTok Challenge ya. Dan ada beberapa ketentuan nanti kita akan tunjukkan. Dan pemenang daripada bukan menangnya sih yang udah turun ke bawah. Baik ya. Akan ada hadiah ya. Seperti tahun lalu beberapa instansi juga ikut. Saya mengajak dari PMKK Wilma, dari Insurindo, dari PT Danvi juga, dari Manulife, dari Prudential, teman-teman dari insurance, ayo kita ikutan yuk, ikut TikTok Challenge sebentar aja untuk memeriahkan, dan nanti kita akan tampilkan nanti di ibadah Natal kita pada celebration. Nah kali ini Bapak Ibu teman-teman semua, More Ministry berkolaborasi dengan Flow Music. Jadi ini akan ada konser dan performance dari Flow Music nanti di ibadah Natal kita, yang setiap tahun kita adakan. Biasanya sih memang di tanggal 10 atau tanggal 11, nah kali ini di hari Sabtu. Hari Sabtu, saya doakan semoga Bapak Ibu tidak ada halangan, sudah siapkan waktu untuk kita boleh rame-rame beribadah. Ya, dan di tanggal 10 Desember nanti. Dan ibadah kita nanti terakhir di tanggal minggu pertama daripada Desember, setelah itu kita akan libur dan nanti kita akan masuk di minggu ketiga Januari 2023. Jumat depan kita masih ada ibadah. Ayo Bapak Ibu ajak teman-temannya, ajak rekan-rekan untuk kita bisa ibadah bersama-sama. Demikian warta, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, ada kotak yang tersedia dan silakan menikmati makan siang. Selamat beraktivitas, selamat berkarya dan miliki daya tahan. Buat kita, buat kalian yang berkati, buat keluarga. Amin. Shalom. Halo Pak Pioner. Flawi. Halo Pak Polta. Halo Pak Erlina dan Selamat siang. Pak Soloan. Selamat siang. Salam. Terima kasih. Bang Nawan. Ada Halo, bersama. halo Bang Nawan. Siantermen. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Jumat depan. Sehat selalu. Ingat daya tahannya. Pak Solowan, Pak Polta, Pak Hendri. Pak Pioner. Ya. Pioner. Pak Soloan di Semarang ini. Salam. Sehat-sehat Bapakku, Pak Soloan. Salam. Seniornya senior. Pak Andreas Yusuf. Kapan ke Salam Medan? Salam ya. Salam buat keluarga Wah, ya. ya, aku Salam sama berkat semua ya. Terima kasih Bu Erlina, mantap. Pak Danielian, terima kasih sudah Iya. hadir. Mana nih Pak Makan siang, Bu. Daniel? Sekali onsite, Bu. Hari ini saya onsite nih. Thank you Pak Solo. Terima kasih Pak Berlin. Terima kasih ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Yusuf. Semuanya. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat Selamat makan siang. Ibu Erlina, berkati semua. Makan sama-sama.